Tulang burung pegar. Benar, kenapa aku tidak kepikiran? Pasti benar, di antara kita hanya Roman yang pernah menyentuh tulang itu, makanya pas sekali terjebak. Alex juga berkata dengan sangat bersemangat, lagian coba kalian lihat, yang menyentuh tulang burung pegar bisa kerasukan, sedangkan sesajen yang kita butuhkan adalah burung pegar, bukankah ini menjawab teka-teki ini? Selesai Alex berbicara, Hilda, Vima dan beberapa cewek lainnya mengangguk menandakan setuju, tapi aku masih penasaran, kalau karena tulang burung pegar, bukankah kita tidak menyentuhnya sudah cukup? Yang membangun pulau ini tidak mungkin bisa membunuh kita. Benda apa yang hanya membuat altar hutan ini spesial, dan bisa membuat kita tanpa disadari? Selesai berbicara aku memejamkan mata, masih belum berpikir, hanya mendengar suara Elina yang datar, suara. Malam sebelumnya, kami mendengar suara seperti lonceng. Saat lonceng berbunyi, dari dalam hutan muncul banyak hewan. Aku tebak bunyi lonceng ini pasti ada masalah. Lalu jika tidak ada salah, bunyi lonceng ini akan berbunyi dua kali, pertama saat malam tiba, satunya saat fajar akan datang. Elina selesai berbicara, lalu melihat ke arahku. Memang ada kemungkinan. Mataku bersinar, tidak tahan memeluk dia, aku sangat gembira sampai menciumnya. Aku berkata, walaupun penjelasan Elina sangat membingungkan, tapi hanya begitu, baru bisa menjelaskan kenapa ketiga gambar bisa berurutan di belakang harimau bertaring tajam dan anaconda. Dan hanya bunyi lonceng ini yang membuat kita tidak waspada, baru bisa membuat kita sangat berbahaya. Tapi, suara baru selesai terdengar, Vima mengerutkan kening, tapi bagaimana cara kita bisa mendengar suara bunyi lonceng? Aku tidak ingin sekali pagi-pagi terbangun, semuanya menjadi orang yang gelap mata. Mudah, di telinga tutup saja pakai tumpukan bulu ke telinga. Alex sambil berbicara, dia mengeluarkan bola bulu dari kantongnya. Ini saat aku berburu di luar wilayah hutan, pakai sisa babi hutan buat, walaupun efeknya tidak sebaik kapas, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sini, 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 semuanya masing-masing satu, jangan rebutan. Vima dan beberapa wanita lainnya gembira, segera lari pergi mengambil, lalu memasukkan ke dalam telinga. Aku juga mengambil satu, bisa menahan sebagian besar suara, tapi apakah ada efek pada bunyi lonceng itu, tidak ada yang berani menjamin. Setelah ragu beberapa saat aku berkata, kita tidak bisa mengambil resiko, kita sekarang harus buat sebuah altar, lalu pergi, malam ini tidak bisa menetap di sini lagi. Sambil berkata aku mengambil semua bulu dari telinga semua orang, lalu memberitahu kepada semua orang ideku. Selesai berkata, semuanya sedikit terdiam. Alex ragu sejenak dan berkata, kita sudah hampir 1 hari tidak istirahat, kalau tidak istirahat sama sekali, kedepannya bertemu bahaya apa, sepertinya sulit dihadapi. Benar, terakhir kali kami tidur adalah kemarin malam, sedangkan kemarin malam aku dan Alex tidak tidur dengan baik. Kami mengandalkan tubuh yang kuat masih bisa bertahan, tapi beberapa wanita dan Gea tidak sama, tubuh mereka lebih lemah. Terutama Hilda, aku beberapa kali sudah menyadari, dia bahkan sambil berdiri hampir tertidur. Keadaan yang lain juga tidak optimis, Vima, Elina dan beberapa orang lainnya tidak berhenti bertarung dengan mata mereka. Aku berkata, aku juga tidak memaksa kalian, tapi bagaimanapun, semuanya harus dilalui bersama. Semuanya boleh pikirkan baik-baik, atau kita diskusi apakah kita akan menginap. Selesai berkata aku pun langsung duduk dan mulai memejamkan mata bersemedi. Pikiran di hatiku juga sangat mudah, mungkin beberapa saat hanya aku dan Elina satu pikiran. Lonceng ini setiap hari berbunyi 2 kali, pagi dan malam masing-masing sekali, yang paling aku khawatirkan adalah efek dari bunyi lonceng ini terhadap kami mungkin akan semakin besar. Sampai akhirnya ini bukan lagi pikiran yang hilang, tapi seperti hewan di altar hutan, saat lonceng berbunyi mulai bekerja, dan saat lonceng berbunyi lagi mulai beristirahat. Sedangkan manusia seperti ini, apa bedanya dengan binatang? Aku bahkan merasakan sebuah pertanda pulau ini takutnya adalah tempat orang sengaja memelihara binatang. Harimau bertaring tajam anaconda, takutnya seperti anjing polisi yang dididik, sedangkan 3 level jalan agar mencegah orang sendiri masuk ke dalam, dan sengaja diatur agar tidak bisa keluar.
Manusia di depan bunyi lonceng yang aneh, dampak terkena dari keadaan ini mungkin akan menjadi seperti zombie. Memikirkan akhir yang begitu menakutkan, aku tidak bisa menahan diri untuk perang diam. Aku melihat ke arah Elina, pas bertatapan langsung dengannya, kami mengerti arti pandangan masing-masing, kami berdua hanya bisa tertawa dalam pahit. Di dalam tenda semuanya membahas, akhirnya mereka mendapatkan sebuah rencana. Alex berkata, Roman, bagaimana kalau kalian lihat bisa tidak? Alex memandang Fox Hu sejenak dan terus berkata, kalian tadi berkata, lonceng ini besok pagi akan berbunyi tapi aku memperkirakan sekarang belum sampai jam 12. Bagaimana kalau kita tidur 3 jam dulu, lalu sampai jam 3 kita pergi ke altar? Mendengar cara ini, aku langsung mengerti ini pasti rencana yang dibuat Alex. Aku tertawa dengan suram dan berkata, kamu yakin sampai saat itu semuanya akan bangun? Orang di saat sangat ngantuk, saat tertidur akan sangat lelap. Alex berkata dengan ragum, bisa, sampai saatnya aku yang akan bangunkan mereka, dan masih ada satu hal lagi. Masalah apa? Di kelompok kita hanya ada aku, Fox Hu, dan kamu, kita bertiga menurut keadaan sekitar menentukan jam berapa, makanya di antara kita bertiga akan menjadi penjaga kalau kita kelewatan, sampai lonceng berbunyi, hasilnya bagaimana akan sulit diprediksi. Alex sedikit sulit berkata. Dan aku langsung berdiri, sambil tersenyum menepuk pundaknya, bagus ini baru ide yang bagus, baik aku akan berjaga dulu, sampai bulan muncul, sampai satu hari aku akan memanggil kalian. Elina masih ingin berbicara lagi, tapi aku menggelengkan kepala padanya, di hatiku berkata karena semua orang sudah memilih kita tidak perlu mempersulit yang lain. Terlebih dengan hubungan yang kita lewati hidup dan mati ini, kami juga tidak ingin membuat yang lain sangat gugup. Aku menyuruh Elina tidur terlebih dahulu, Alex dan Fox Hu tidur di luar tenda, sedangkan aku di depan tenda menyalakan 2 api unggun. Dengan begitu 3 api unggun bisa menjamin suhu hangat di sekitar tenda, dan bisa mencegah hewan buas datang menyerang, walaupun aku tidak khawatir, tapi jika masalah berkurang satu akan lebih baik. Segera di dalam tenda menjadi tenang, aku berdiri di samping api unggun, tiba-tiba merasa melewati hari dengan sangat mendebarkan dan menarik dalam 1 tahun terakhir ini. Dengan berhati-hati aku memeriksa keadaan sekitar, di saat bersamaan memperhatikan perubahan bintang di langit. Lingkungan di sini sangat berbeda dengan kota Shanghai, di sini aku bisa langsung melihat pemandangan malam yang penuh dengan bintang-bintang. Di kota Shanghai tidak akan terlihat jelas bintang-bintang karena polusi yang terlalu parah, bahkan kota Guilin beberapa tahun ini juga sulit dilewati, bahkan mulai menyarankan untuk penghematan energi dan pengurangan emisi. Thailand tidak perlu dikatakan lagi, perkembangan Thailand tidak semaju kami, tapi mereka juga tidak berhenti di zaman batu, bintang di langit kebanyakan sudah tertutup polusi. Dan masalah muncul kalau kota Shanghai tidak ada langit seperti ini, Thailand juga tidak ada pulau di antara dua negara ini, posisinya di mana? Awalnya kami masih ada harapan untuk keluar, sekarang sepertinya, sekalipun kami bisa kabur, posisinya juga tidak tahu di mana, tidak ada radio, kami bahkan tidak bisa menghubungi negara asal kami. Sedangkan kami untuk pulang ke kota Yanjing, Shanghai, ini adalah masalah yang nanti baru dibahas. Aku menarik nafas dalam-dalam, cahaya bulan muncul dan menghilang di bawah awan, sebentar lagi akan pergantian shift. Sengaja menunggu beberapa saat, membiarkan Alex tidur lebih lama, aku baru berdiri masuk ke dalam tenda dan membangunkan dia, dan aku mulai terbaring. Aku yang sangat mengantuk akhirnya tertidur, di hatiku tiba-tiba muncul sebuah keraguan, jika aku tidak salah ingat, sebelumnya aku pingsan beberapa saat, tapi kenapa saat ini aku masih bisa ngantuk? Tapi waktu sekarang bukan waktuku untuk banyak berpikir, segera aku tertidur lelap. Saat terbangun kembali hanya merasa langitku berputar, aku membuka mata dan melihat Alex yang sedang menggoyangkan tubuhku. Melihatku tersadar, Alex tersenyum dan berkata, Roman, cepat pergi ke altar, kami semua menunggu. Saat itu aku baru tersadar, rupanya semua orang sudah membereskan barang-barang, hanya tersisa aku dan tenda yang menggunakan kain yang belum bersiap. Dengan cepat aku berdiri, di luar tenda angin dingin tertiup, kepala yang masih ngantuk seketika tersadar.
Melihat semuanya sudah bersiap, aku berkata, kalau begitu kita tidak menunda lagi, ayo mulai. Semua orang setuju. Karena kurangnya tidur, mata kami sedikit merah, tapi tidak ada orang yang menyadari asalkan tidak sampai di tahap ngantuk hingga terjatuh, kami bisa tidak peduli. Kami memastikan keadaan sekitar tidak ada masalah, kami berjalan ke altar, setelah memastikan lagi, aku mengangkat ayam pegar, dan bertanya, siapa yang tahu proses persembahan ini? Tapi hanya hening yang didapat. Alex tertawa dan berkata ini, kita semua bukan dukun, juga tidak tahu bagaimana melakukan persembahan. Elina juga berkata, kalau tidak Roman kamu coba langsung lemparkan ayam pegar ini. Aku berpikir dan berkata, dilempar. Aku mencari di sekitar lagi, jika tidak ada tanda apapun, aku langsung mencoba lempar ke bawah. Lagian tidak semua orang bisa proses dan tahu cara persembahan, jika saat membuat pulau ini tidak memikirkan hal ini, tidak mungkin membuat kami menjadi begitu menyedihkan. Sambil berkata aku melihat sekeliling, dengan teliti memperhitungkan, semua orang melihatku mencari di sekitar, dan mulai mencari di sekitar, lalu 10 menit kemudian, tetap saja tidak ada hal yang mencurigakan. Aku sedikit terkejut, mungkinkah cara persembahan benar-benar langsung melempar ayam pegar ini? Jika tidak ada cara yang sudah ditetapkan, cara persembahan ini hanya ada satu cara yaitu dibuang saja, baru bisa memuaskan semua orang. Berpikir sampai di sini, aku tidak ragu lagi, aku melemparkan ayam pegar ke tempat gelap tepat di bawah patung, tetapi di atas patung, ketika aku masih bisa melihat sesuatu secara samar, perubahan tak terduga terjadi di depan mataku. Aku melihat bahwa tempat yang gelap ini tampaknya memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan, tidak hanya kuat dan tebal, tetapi ayam pegar yang baru saja jatuh tiba-tiba kecepatannya melambat seolah-olah ada hembusan angin yang dengan lembut membuatnya jatuh perlahan. Di saat bersamaan, seluruh bulu di tubuh ayam pegar itu jatuh seperti daun yang gugur dengan cepat di musim gugur. Dan membuat ayam pegar itu hanya tersisa ayam pegar yang berbalut kulit. Kekhawatiranku masih belum pulih, lobang tempat meletakkan ayam pegar tiba-tiba berubah, kulit terluar ayam mulai rontok, lemak merah gelap samar-samar terlihat di bawah kulit ayam yang tipis. Dengan begitu, hanya dengan beberapa tarikan nafas, ayam pegar hanya tersisa daging dan tulang, dan terakhir hanya tersisa kerangka saja. Dan aku menghembuskan nafas, akhirnya aku mengerti alasan kenapa di bawah ini semuanya tulang ayam pegar, tapi tidak ada bekas gigitan. Semua orang juga menyadari keanehan ini, dan berlari ke sini, saat mereka datang sudah terlambat, hanya melihat peristiwa saat daging dan tulang terpisah. Semua orang terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Kayla hanya tertegun berkata, tadi itu apa? Aku berkata ini mungkin adalah kekuatan ajaib dari dalam altar setelah persembahan ayam pegar. Selesai berkata aku menambahkan, semuanya berpisah, kita sekarang sudah melakukan sesajen, hati-hati jangan sampai terluka. Rupanya, setelah aku selesai berbicara, patung di depan tiba-tiba memantulkan cahaya, dan di saat itu, kami baru menyadari posisi jantung patung ini, rupanya ada progres bar berbentuk bundar. Ini progres bar. Dan sekarang, progres bar ini pelan-pelan bertambah, segera terisi penuh. Melihat ini, hatiku sangat bersemangat, 2 bulan lebih hidup di pulau akhirnya akan berakhir. Ah, kita akhirnya bisa pulang. Hal pertama yang ingin aku lakukan adalah aku ingin tidur sepuasnya. Aku bukan hanya mau tidur, aku juga mau makan banyak makanan enak, aku juga mau, Vima Ibih gembira lagi hingga memeluk Hilda tiba-tiba menangis. Wajah Kayla juga sangat bahagia, melihat posisi altar dia terengah-engah, dan ini membuat orang sangat terkejut. Foxhu dan Alex juga menggenggam tangan mereka, dengan gugup memperhatikan ke arahku. Kita apakah akhirnya bisa pulang? Elina juga tidak tahu sejak kapan diam-diam berjalan ke arahku, aku berbalik melihatnya, hanya melihat lingkaran mata Elina yang memerah. Elina tiba-tiba memeluk pinggangku, dengan rapat menempel di pundakku.
Melihat progres loading semakin penuh, aku juga tidak bisa menahan menghembuskan nafasku. Begitu lama berkelana di pulau, akhirnya sudah mau berakhir. Harimau bertaring tajam, anakonda, dan altar aneh, hingga hati manusia yang menakutkan. 2 bulan ini aku membawa Alex, Elina dan yang lainnya menjalani pengalaman yang tidak pernah dialami siapapun. Tentu saja, Hilda dan Vima pernah disakiti di sini, tapi aku sudah membalaskan dendam mereka. Progres bar terus berputar. 80, 90, 95,99. Jantung kami hampir melompat keluar, dan bukan hanya aku bahkan bisa merasakan Elina yang memelukku dengan erat. Saat ini dia juga sangat bahagia.